Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa tipe soal yang ada pada vektor yang diajarkan pada materi matematika tingkat lanjut di kelas 11 atau di SMA kelas 11. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama, yaitu di mana ada sebuah garis AB dan koordinatnya, di mana pada garis itu terdapat satu titik yang membuat garis itu terbagi menjadi dua bagian dengan perbandingan di mana di soal itu adalah 4/2. Jadi gambarannya itu sebenarnya seperti ini. Kalau ada sebuah garis, kemudian titiknya adalah A dan B, jadi ada titik lain di antara A dan B ini yang membuat dia terbagi menjadi perbandingan 4/2. Nah, titik A di sini kita punya min 5,1 dan B ini adalah min 5,4. Oke, sekarang kita mau mencari koordinat dari titik P yang membagi dua garis AB itu tadi. Oke, kita bisa gunakan rumus perbandingan, dimana kalau saya langsung mencari nilainya, sebenarnya cara mudah untuk mengingatnya itu 4 ini, perbandingan 4 ini kan miliknya AP. Kemudian 2 ini miliknya PB. Maka siapa yang di B kita kalikan dengan perbandingan di A, dan siapa yang di A kita kalikan dengan yang di B. Cara gampangnya seperti itu mengingatnya. Nah, sekarang yang pertama, untuk nilai X-nya kita punya min 5. Min 5 ini kita kali sama 4. Min 5 kali 4 kita jumlahkan dengan min 5 yang di A, min 5 kali yang di B, yaitu 2, dibagi dengan total dari pembandingnya, yaitu 4 dan 2. 4 tambah 2, min 20, min 10 per 6. Kita punya min 30/6. Maka X-nya itu akan sama dengan min 5. Nah, ini baru X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Kalau diperhatikan kan min 5,4 itu artinya X-nya min 5, Y-nya 4. Maka yang digunakan untuk mencari X-nya itu adalah min 5-nya. Dan min 5 di A. Oke, selanjutnya yang Y-nya. Di B itu kan Y-nya 4. Nah, 4 itu kita tulis dulu, kita kalikannya jangan dengan 2-nya, tapi dengan siapa yang di A, yaitu 4. 4 kali 4 ditambah di A siapa, Y-nya 1. Kita kalikan dengan siapa yang ada di B, berarti 1 kali 2 dibagi sama seperti tadi, 4 tambah 2. Kita punya 16 tambah 2 per 6. 18/6 atau Y-nya sama dengan 3. Maka koordinat dari P, kalau P itu adalah X, Y, maka P-nya adalah min 5,3. Selesai. Oke, selanjutnya soal vektor yang berkaitan dengan bagaimana kita mengaplikasikan persamaan vektor dan juga sifat dua vektor yang tegak lurus. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah dua vektor A dan B itu akan saling tegak lurus. Jadi tanda tegak lurus ini seperti T kebalik ya. Dua vektor itu ketika dia tegak lurus, maka dia akan menyebabkan hasil kali skalarnya itu sama dengan 0. Berarti hasil kali skalarnya adalah vektor A kali vektor B sama dengan 0. Dua buah vektor yang saling tegak lurus, maka hasil kali skalarnya sama dengan 0. Bekal ini yang kita gunakan untuk mencari di sini. Kalau diperhatikan di soal itu ada satu indeks dari vektor B, itu yang tidak kita tahu, M kan. Maka kita cari dulu nilai dari M-nya dengan cara sifat dua vektor tegak lurus tadi. A tegak lurus B, maka A kali B sama dengan 0. Kalau di sini berarti kan 1 kali 4
1 kali 4 tambah 2 kali 4 tambah min 3 kali M. Min 3 kali M sama dengan 0 tadi. Sama dengan 0. Maka 1 kali 4 4 tambah 2 kali 4 8, min 3M sama dengan 0. Kita selesaikan, 8 tambah 4 12, maka min 3M sama dengan min 12. M sama dengan min 12 per min 3. Atau M-nya sama dengan 4. Oke, kita punya M-nya 4, berarti vektor B tadi akan sama dengan 4, 4, dan M. M-nya kita tahu 4, 4. Oke, vektor A sudah tahu, B sudah tahu, C sudah tahu. Tinggal selesaikan dengan soal yang ditanya. A tambah 2, B kurang C, berarti 1, 2, min 3, tambah 2 kali 4, 4, 4, kurang C-nya adalah 3, min 4, 5. Kalau saya tulis ulang, 1, 2, min 3, tambah kalikan ke dalam jadi 8, 8, 8, kurang 3, min 4, 5. Kita punya 1 tambah 8, 9, 9 kurang 3, 6. Kemudian 2 tambah 8, 10, 10 tambah 4, 14. Dan min 3 tambah 8 itu adalah 5, 5 kurang 5, 0. Jadi hasil dari operasi yang diminta adalah 6, 14, dan 0. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa sifat tegak lurus dari dua buah vektor itu bisa mencari nilai dari salah satu elemen vektornya, yaitu dengan hasil kali skalarnya sama dengan 0. Oke, pada soal ketiga di sini saya punya dua buah vektor, vektor A dan B, di mana yang diminta itu adalah proyeksi vektor ortogonal. Kita tahu kalau proyeksi vektor ortogonal itu rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan hasil kuadrat dari panjang vektor B dikalikan dengan vektor B itu sendiri. Sedangkan kalau proyeksi skalar ortogonal, rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Selesai. Itu bedanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita cari hasil kali skalarnya. Ini bisa langsung kalian kerjakan ya. Jadi tinggal langsung dihitung. Nah, min I ini akan menyebabkan nilai dari I-nya itu adalah min 1. Karena min 1 kali I, min 1 I. Berarti yang kita lakukan kalau dijabarkan dia akan jadi 4 kali min 1 tambah 2 kali 3 tambah min 1 di K-nya ini dikali sama min 1. Oke, kalau misalkan saya tulis kenapanya, di sini kamu punya I-nya adalah 4, J-nya 2, K-nya min 1. Di B, kamu punya I-nya min 1, J-nya 3, dan K-nya min 1. I-nya kita kalikan dengan I, di mana I-nya adalah 4, di B adalah min 1, makanya 4 kali min 1. Kemudian J-nya juga dengan J. Kita tahu J-nya di A 2 dan di B 3, makanya 2 kali 3. Dan kemudian K-nya min 1 di A dan di B adalah min 1. Makanya min 1 kali min 1. Oke, saya lanjut. Dibagi panjang vektor rumusnya adalah akar dari. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kalau di proyeksi vektor ortogonal supaya tidak ada perhitungan kalian yang membuang waktu. Akar dari B-nya kita tahu min 1, 3, dan 1. Maka min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Tapi kan rumusnya panjang ini di kuadrat. Nah, nanti baru dikalikan dengan vektor B. Vektor B siapa yang di sini tadi? Min 1, 3, min 1. Nanti di atasnya di pembilangnya akan jadi min 4 tambah 6 tambah 1 hasil kali masing-masingnya. Nah, di penyebutnya
ini kan ada akar, kemudian ada kuadrat. Akar itu pangkat setengah, kuadrat itu pangkat 2. Setengah kali 2 kita sederhanakan kan 1. Maka akar dengan kuadratnya bisa habis jadi pangkat 1. Jadi yang perlu dihitung hanya di dalamnya. Min 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat 1. Nanti kali dengan min 1, 3 min 1. Maka kita akan punya 4, min 4 tambah 6, 2, 2 tambah 1, 3 per 11 kali min 1, 3 dan min 1. Boleh dikalikan ke dalam, boleh dibiarkan. Jadi ini sebenarnya sudah selesai, atau jadinya min 3 per 11, 9 per 11, dan min 3 per 11. Selesai.